segala peraturan perundang-undangan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya Jelang purna tugas, Presiden Jokowi melantik 3 wakil menteri. 2 diantaranya sosok yang dekat dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Bagaimana memastikan bagian transisi ini bukan soal balas budi, disertai perbaikan dan terjamin profesionalitasnya? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Dua bulan menjelang purna tugas, Presiden Jokowi melantik 3 wakil menteri. Salah satu yang dilantik merupakan keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono. Thomas mengaku ia dipersiapkan untuk transisi pemerintahan Jokowi ke Prabowo. Menunjukkan kontinuitas dari Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih. Untuk itu saya akan bekerja erat dengan Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, dengan Wakil Menteri Keuangan 1, Pak Swahasil. Tugas saya adalah supaya semua hal yang menyangkut anggaran, terutama di 2025, itu selaras dengan apa yang sudah dicetuskan oleh pemerintah sekarang dan tentunya program-program Presiden terpilih ke depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa masuknya Thomas Djiwandono untuk memperkuat komunikasi dalam tim transisi pemerintahan. Sri Mulyani juga menyebut Thomas Djiwandono akan terlibat dalam penyusunan RAPBN 2025. Ini memang fokusnya untuk Mas Thomas nanti akan ikut dalam penyusunan RAPBN 2025 tersebut. Ya, ini sekarang dalam proses tahap penyusunan berdasarkan pembahasan dengan DPR yang kemarin sudah dilakukan. Tentu dengan masuknya Mas Thomas ya di sini akan membuat seluruh komunikasinya menjadi jauh lebih mudah. Presiden Jokowi membantah tudingan pelantikan 3 wakil menteri baru yang 2 diantaranya adalah orang dekat Prabowo sebagai bentuk bagi-bagi jabatan. Jokowi bilang dirinya sudah berbicara dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto mengenai keberlanjutan pemerintahan termasuk lewat pelantikan 3 wamen baru. ini untuk melancarkan, memuluskan keberlanjutan. Pak, isu bagi-bagi jabatan begitu Pak, gimana Pak? Enggak. Ini sudah saya bicarakan langsung dengan kepentingan pemerintah berikut. Saya sudah bicara dengan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. PDI Perjuangan pun merespons pelantikan 3 wakil menteri baru. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mendorong dalam proses transisi ini, pemerintahan Prabowo harus berani kritis mengevaluasi pemerintahan Jokowi. Ya, kami melihat sebenarnya waktu-waktu ke depan ini adalah proses transisi pemerintahan yang harus dilakukan, evaluasi secara kritis bagaimana terhadap pemerintahan sebelumnya dan kemudian menjadi landasan bagi pemerintahan baru agar spirit kemajuan, terutama keadilan dan percepatan di dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dapat dilakukan. Dari 3 wakil menteri baru di Kabinet Jokowi, 2 diantaranya sosok dekat dengan Prabowo. Yang pertama, Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan merupakan keponakan Prabowo Subianto, juga menduduki jabatan politik sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra dan tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran Pilpres 2024. Lalu Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian, pernah menjadi asisten pribadi Prabowo. Selain itu, ia juga aktif di Partai Gerindra sebagai Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah. Sementara Yulio Tanjung, Wakil Menteri Investasi sebelum menjadi Wamen, menduduki jabatan penata kelola penanaman modal ahli utama Kementerian Investasi BKPM.
Bicara soal transisi pemerintahan, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengungkap sedang dilatih Presiden Jokowi sebelum dirinya dilantik sebagai presiden agar tidak kaget saat menjabat nanti. Termasuk ia selalu diminta duduk di sebelah Jokowi setiap rapat kabinet. Saya kira Bapak Presiden ternyata sedang melatih saya untuk supaya nanti nggak terlalu kaget begitu setelah saya dilantik, insya Allah. Beliau sekarang hampir semua rapat kabinet saya diikut sertakan dan duduknya sebelah presiden sekarang. Mohon maaf, Menko. Pengamat politik Adi Praitno menyebut pelantikan orang dekat Prabowo, Thomas Djiwandono dan Sudaryono sebagai wakil menteri jadi bagian ospek peralihan kekuasaan. Namun Adi mengkritisi hal ini jadi bukti berulang kali praktik politik di Indonesia cenderung akomodatif. Kecenderungannya adalah politik akomodatif. Jangankan praktik politik akomodasi antara Jokowi dan Prabowo Subianto. Di Indonesia, partai yang kalah pilpres sekalipun itu juga diajak menjadi bagian dari koalisi, jadi menteri, dan konsesi politik yang lain. Per hari ini, publik wajar kalau kemudian ketika ada one team press kemudian jadi DPA, kemudian ada orang terdekatnya Prabowo jadi wamen, itu dianggap sebagai bagian dari politik akomodasi. Padahal kita dari dulu sering mendengar bahwa Thomas Djiwandono ataupun Sudaryono tanpa jadi wamen di era Jokowi sekalipun, dua orang ini dikaitkan dengan soal kemungkinan masuk kabinet di mana setelah Prabowo dan Gibran itu dilantik. Kalau hari ini dua orang terdekat Prabowo ini dilantik, tentu sebagai upaya untuk di ospek dalam tanda kutip mempersiapkan bagaimana proses transisi peralihan kekuasaan dari Jokowi dan Prabowo itu bisa berjalan dengan mulus, terutama di bidang ekonomi, di bidang pangan ataupun di bidang investasi. Saya kira di situ konteksnya. Yang berbeda di transisi masa pemerintahan kali ini, Presiden terpilih Prabowo Subianto bagian dari kabinet Presiden Jokowi, sehingga jelas sejak awal narasinya keberlanjutan. Meskipun satu warna keberlanjutan, namun untuk transisi pemerintahan yang baik, diharapkan Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa tetap mengevaluasi jika ada program di masa pemerintahan Presiden Jokowi yang perlu diperbaiki. Friska Clarissa, Wandi Hansen, Kompas TV, Jakarta.